Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Baik, bukan? Semoga selalu diberi kesehatan ya, agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, materi pokok kita yang pertama yaitu kemiringan suatu garis yang melalui dua titik. Dua titik itu yaitu titik P, yang mana titik P itu adalah X1, Y1, dan titik H, di mana titik H adalah X2, Y2. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, teman-teman dapat menentukan kemiringan suatu garis dengan melalui dua titik, yaitu titik P dan titik H. Tujuan yang kedua, teman-teman dapat menentukan persamaan garis lurus dengan melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan kemiringan garis dan persamaan garis melalui grafik koordinat. Nah, di sini terdapat contoh kontekstual mengenai kemiringan atau gradien suatu garis, yaitu sebuah tangga di rumah itu ya. Nah, ini gradien atau kemiringan garisnya. Nah, sedangkan yang ini dimisalkan sumbu Y dan yang ini dimisalkan sumbu X. Ini salah satu contoh kontekstualnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kemiringan suatu garis yang melalui dua titik. Bentuk persamaannya itu melalui dua titik, yaitu titik P yang mana X1, Y1 dan titik H yaitu X2, Y2. Nah, gimana sih cara mencari gradien atau kemiringan suatu garis apabila diketahui dua titik? Nah, ini menggunakan rumus ini. M atau gradien biasa disimbolkan dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini terdapat contoh. Gradien persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 2,5 dan negatif 1, negatif 4 adalah, nah, kita cari penyelesaiannya. Menggunakan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita mencari mana sih yang X2, mana sih yang X1, mana yang Y2, mana yang Y1. Dari titik ini, kita lihat. Nah, ternyata X1-nya yaitu 2, Y1-nya 5, X2-nya itu negatif 1, Y2-nya negatif 4. Nah, apabila kita sudah menemukan mana X1, X2, Y1, Y2, kita substitusikan pada persamaan ini. Nah, jadi Y2 tadi berapa? Negatif 4 dikurangi Y1, Y1-nya 5. X2-nya negatif 1 dikurangi X1, X1-nya 2. Nah, mari kita hitung. Negatif 4 dikurangi 5, hasilnya negatif 9. Negatif 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 3. Nah, negatif 9 per negatif 3, hasilnya 3. Jadi,
gradien persamaan garis sejajar yang melalui titik 2,5 dan negatif 1, negatif 4 adalah 3. Oh, di sini terdapat contoh yang kedua. Di sini terdapat sebuah gambar grafik. Di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Yang ditanyakan, tentukan gradien dari gambar di samping. Mari kita selesaikan. Yang pertama kita misalkan atau kita mencari titiknya dulu. Nah, di sini misal titik 1, X1-nya 0,4,0. Nah, titik 2-nya 0, negatif 3. Jadi, sehingga karena sudah diketahui X1, X2, Y1, Y2-nya, kita substitusikan langsung pada persamaan ini tadi. Persamaan ini untuk mencari gradien. Y2-nya berapa? Negatif 3. Dikurangi Y1, Y1-nya 0. X2-nya berapa? X2-nya 0. X1-nya berapa? X1-nya 4. Mari kita selesaikan operasi ini. Negatif 3 dikurangi 0, hasilnya negatif 3. 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Jadi, gradien pada gambar di atas ini yaitu negatif 3 per negatif 4. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, bentuk persamaannya ini sama melalui dua titik, namun di sini kita mencari persamaannya, bukan gradiennya. Nah, untuk mencari persamaan garisnya, kita menggunakan persamaan ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini terdapat contoh. Persamaan garis melalui titik P 2,5 dan Si negatif 3,4. Maka persamaan garisnya adalah, mari kita selesaikan. Nah, rumus untuk mencari persamaan garis tadi apa ya? Ini Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dan X2 dikurangi X1. Sama seperti tadi, kita cari dulu. X1-nya mana? X1-nya yaitu 2. X2-nya negatif 3. Y1-nya 5. Y2-nya 4. Nah, setelah kita tahu Y1, X1, Y2, X2, kita substitusikan pada persamaan ini. Yang Y tetap Y, dikurangi Y1, Y1-nya tadi berapa? Y1-nya 5, kemudian Y2, Y2-nya tadi yaitu 4, jadi di sini 4, Y1-nya 5, kemudian X dikurangi X1, X1-nya tadi berapa? 2, kemudian X2-nya tadi berapa? Oh, X2-nya ternyata negatif 3, kita substitusikan di sini, dikurangi X1, X1-nya negatif 2. Nah, kita selesaikan. Ternyata di sini Y dikurangi 5 per negatif 1 sama dengan X dikurangi 2 per negatif 5. Nah, di sini kita kalikan silang. Negatif 5 dikalikan Y dikurangi 5, sedangkan negatif 1 dikalikan dengan X dikurangi 2. Negatif 5 dikali Y yaitu negatif 5Y, sedangkan negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya plus 25, sama dengan negatif 1 dikali X, yaitu hasilnya negatif X atau negatif 1X, sedangkan negatif 1 dikali negatif 2, sama dengan yaitu plus 2. Nah, kita kelompokkan, kita pindahkan ruas. Negatif 5Y ditambah X. Karena di sini tadi negatif X,
Jika pindah ruas ke kiri, hasilnya plus X ditambah 25, plus 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2. Negatif 5Y ditambah X ditambah 23, karena 25 dikurangi 2. Jadi, persamaan garis yang dilalui oleh titik P, ya titik P dan titik H, yaitu negatif 5Y ditambah X ditambah 23 sama dengan 0. Atau 5Y dikurangi X dikurangi 23, hasilnya 0. Nah, dari mana ini dapat ini? Nah, dari negatif 5Y ditambah X ditambah 23 sama dengan 0, ini dibagi dengan negatif 1. Jadi hasilnya hasilnya 5Y dikurangi X dikurangi 23. Nah, persamaannya kalau nggak yang ini, ya ini. Oh, di sini terdapat contoh yang kedua. Ini salah satu penerapan mencari persamaan garis dalam kontekstual. Di salah satu kota T di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2007 dan tahun 2013, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Yang ditanyakan, berapa jumlah penduduk di kota pada tahun 2017? Jadi yang ditanyakan, berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017? Mari kita selesaikan. Nah, di sini kita misalkan dulu. Kalau X itu adalah waktu atau tahunnya ini. Sedangkan Z adalah jumlah penduduknya. Nah, kita menyelesaikannya menggunakan persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita mencari X1-nya berapa sih? Y1 berapa? X2 dan Y2-nya berapa? Nah, di sini X tadi kan waktu atau tahunnya, berarti 2007 ini kita misalkan X1. X1-nya yaitu 2007, X2-nya 2013. Nah, sedangkan Z adalah jumlah penduduknya. Jadi, jika dilihat dari soal ini, Y1 yaitu 600.000 dan Y2-nya 900.000. Nah, karena sudah diketahui X1, X2, Y1, Y2, kita substitusikan pada persamaan ini. Nah, ini. Z dikurangi Y1, Y1-nya tadi 600.000. Y2-nya 900.000, dikurangi Y1, Y1-nya 600.000. X dikurangi X1. X dikurangi X1-nya tadi berapa? 2007. X2-nya 2013. X1 tadi 2007. Nah, kita selesaikan. Y dikurangi 600.000 per 900.000 dikurangi 600.000. Berapa? Nah, ini 300.000. Sedangkan X dikurangi 2007 per 2013 dikurangi 2007. 2013 dikurangi 2007. Oh, hasilnya 6. Jadi, X dikurangi 2007 per 6. Nah, kemudian kita kelompokkan. Y sama dengan 300.000 per 6 dikali X dikurangi 2007 ditambah 600.000. Hasilnya Y sama dengan 300.000 dibagi 6. Oh, ternyata 50.000. 50.000 dikali X dikurangi 2007 ditambah 600.000.
Nah, kita menghasilkan persamaan ini. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Nah, karena X tadi adalah waktunya atau tahunnya, maka di sini X-nya diganti 2017. 2017 kita substitusikan pada persamaan X ini. Hasilnya, Y sama dengan 50.000 dikali 2017 dikurangi 2007 ditambah 600.000. Nah, ini Y sama dengan 50.000. 2017 dikurangi 2007. Oh, ternyata hasilnya 10. Berarti 50.000 dikali 10 ditambah 600.000. Hasilnya 50.000 dikali 10. Oh, 500.000. 500.000 ditambah 600.000. Oh, hasilnya 1.100.000. Jadi, jumlah penduduk di kota tersebut pada 2017 yaitu 1.100.000. Nah, di sini ada lembar kerja. Ini buat latihan ya, teman-teman. Di sini, soal pertama, tentukan gradien dengan persamaan garis melalui titik 2,4 dan 5,8. Nah, kita dapat menyelesaikannya tadi menggunakan persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, yang mana X1-nya ini, X1-nya 2, X2-nya 5, Y1-nya 4, Y2-nya 8. Udah bukan? Tinggal mensubstitusikan saja. Nah, soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melewati titik A dan titik B. Yang ditanyakan persamaan garis. Berarti kita penyelesaiannya menggunakan persamaan yang kedua. Yang Y, Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, mudah bukan? Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga. Berapakah gradien dan persamaan garis yang ada di gambar di bawah ini? Nah, ini yang ditanyakan yaitu gradien dan persamaan garisnya. Oh, gambar ini terdapat dua titik, yaitu titik yang pertama 4,0, titik yang kedua 3,1. Nah, nanti kalian dapat menentukan X1, X2, Y1, Y2-nya. Setelah itu disubstitusikan pada persamaan untuk mencari gradien dan persamaan garisnya. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik, teman-teman. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.